Assalamualaikum teman-teman. Sedang ramai dibahas, dihujat malah, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Nah, itu dikatain macam-macam lah pokoknya. Bahkan ada pendukung fanatiknya sebelah itu yang meminta saya untuk membahas hal ini. Nah, kita simak dulu apa masalahnya. Masalah yang dibuat oleh Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Namun di sini yang sangat-sangat miris, heripas miris kepada Bapak Adi Hidayat, yang dimana demi toleransi dia sampai merubah-rubah ayat di dalam Al-Quran. Miris katanya. Kalimat yang selalu digunakan untuk menyerang kelompok-kelompok non-salafi. Miris katanya. Dan juga merubah-rubah ayat dalam Al-Quran. Kok bisa? Piye to iki maksudnya? Ayat dalam Al-Quran kok dirubah-rubah? Coba kita simak dulu buktinya. Coba kita simak dulu kejadian realnya. Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Oh, ini aslinya. Oke, aslinya sudah kita lihat ya. Lalu bagaimana dengan kesalahan-kesalahannya Ustadz Adi Hidayat versi Salaf Wahab Salaf? Coba kita lihat dulu. Jadi di sini Bapak Adi Hidayat ini memotong ayat yang dimana seharusnya waja'alani nabiyah, itu nabiyahnya dibuang, tidak dipakai. Oh alah, yang seperti ini toh. Gini Mas. Mungkin Anda ini tidak terbiasa mengajar ya, tidak terbiasa mengajar. Jadi seperti belum tahu apa yang namanya sahut-sahutan antara pembicara dengan audien. Jadi kalau sering atau pernah mengajar, kalau sering mengajar, sering menjadi pembicara, itu pasti terbiasa dengan yang namanya sahut-sahutan antara pembicara dengan audiennya. Saya sering mendengarkan kajiannya Gus Baha, dan Gus Baha juga seperti itu dalam menyampaikan sesuatu, seperti sedang mengajar. Ya memang mengajar ya, Gus Baha kan orang alim, jadi kalau ngomong itu dengan gaya mengajar. Dan seperti itu, gaya mengajarnya seperti itu. Seperti ada interaksi dari Gus Baha dengan jamaah. Seperti ada sahut-sahutan ya antara pembicara dengan pendengarnya. Jadi coba kita lihat ulang ya. Coba kita lihat ulang dan kita amati benar-benar. Jangan sampai kita salah paham. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Nah, jadi Ustadz Adi Hidayat ini seperti memberikan jeda saat menghafal atau melafadzkan ayat itu. Seperti memberikan jeda. Untuk apa? Jeda itu untuk bisa saut-sautan dengan audiennya. Jadi ada jeda ketika melafadzkan ayat itu, dikasih jeda agar disaut oleh audiennya, saut-sautan ya, agar dijawab oleh audiennya. Jadi konsepnya di sini adalah saut-sautan ya. Mungkin mahasiswa-mahasiswa di sana ataupun mungkin audiennya itu juga banyak yang hafal. Akhirnya Ustadz Adi Hidayat ini seperti saut-sautan gitu. Konsepnya adalah saut-sautan, bukan merubah ataupun memotong ayat, bukan itu sepertinya. Jadi maksudnya Ustadz Adi Hidayat itu bukan pengen merubah ayat ataupun memotong ayat, tetapi saut-sautan dengan audiennya. Ustadz Adi Hidayat mana berani memotong ayat, merubah ayat, nggak berani. Ayat itu adalah kalamullah, nggak mungkin Ustadz Adi Hidayat berani memotong ayat di dalam Al-Quran. Pasti nggak beranilah. Cuman yang jadi masalah di sini adalah gaya dari Ustadz Adi Hidayat.
gayanya Ustadz Adi Hidayat dalam melafatkan ayat ini digoreng oleh siapa? Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Digoreng oleh mereka untuk mempengaruhi umat untuk ikut-ikutan merendahkan keilmuannya Ustadz Adi Hidayat. Padahal kalau pengen tahu maksudnya tinggal datangi saja Ustadz Adi Hidayat. Datangi, tabayun kepada tabayun ke sana. Beres kan? Nggak perlu menghujat Ustadz Adi Hidayat di sosial media, merendahkan ya, tanpa kita mengetahui dulu apa maksud dari Nah, daripada kalian sibuk mencari-cari kesalahannya Ustadz Adi Hidayat, lalu mengkritiknya seolah-olah keilmuan kalian ini lebih tinggi daripada Ustadz Adi, mendingan kalian membahas tentang perilaku menyimpang yang butuh perhatian kita lebih banyak daripada omongannya Ustadz Adi. Seperti ini. Ya Allah, ini adat apa? Ini adat apa? Ini tarian apa? Sampai-sampai kayak gini loh gerakannya. Jogetannya seperti ini. Ya Allah. Nah, yang seperti ini ya, yang seperti ini bahkan bisa mempengaruhi anak-anak di bawah umur. Nih, anak-anak di bawah umur sudah ikut-ikutan di situ. Kita ngomongin tentang SDM kita lah ya. Ini berpengaruh loh, berpengaruh kepada SDM kita. Kalau orang-orangnya seperti ini, tradisi-tradisi seperti ini masih saja dilestarikan, masih diuri-uri yang seperti ini, generasi kita selanjutnya akan rusak, teman-teman. Akan rusak. Ini kesalahan yang jauh lebih besar daripada yang kalian maksud pada Ustadz Adi. Ya, seperti ini loh, dipertontonkan. Ya, dipertontonkan. Ya Allah. Ini loh teman-teman, yang harus kita beri perhatian lebih yang seperti ini. Agar generasi kita ke depannya ini menjadi generasi yang akhlaknya ini baik lah, akhlaknya baik. Karena yang seperti ini pasti menimbulkan permasalahan. Acara-acara seperti ini pasti menimbulkan permasalahan, itu pasti. Nah, ya kan? Pasti menimbulkan permasalahan. Kita harus dukung orang-orang yang juga membenci agenda ini. Kita harus dukung. Kita harus dukung orang-orang yang menginginkan generasi kita berikutnya menjadi generasi yang akhlakul karimah. Jangan sampai yang seperti ini. Kita harus dukung orang-orang yang memang tidak setuju lagi dengan acara jogetan yang seperti ini. Mungkin awalnya dulu tidak seperti ini, tapi semakin kesini, karena dibiarkan, akhirnya ya seperti ini. Ya Allah. Ingat ya teman-teman ya, sesuatu yang lebih butuh perhatian, ini ya memang harus kita perhatikan. Jangan sampai karena pengen menjatuhkan kelompok apa, kalau pengen menjatuhkan ustadz mana, akhirnya kita melupakan atau mungkin tidak lagi memperhatikan kemaksiatan-kemaksiatan yang seperti ini. Padahal ini butuh lebih perhatian daripada kalian membahas Ustadz Adi.